Alhamdulillah YouTube saya sudah kembali. Masya Allah. Yang Henry Satrio Official. Terus itu bagaimana caranya setelah lo ini kan jangkrik keluar lagi? Enggak, gue bilang ke aparat, gue ini temannya lu. Dibalikin bos. Dibalikin. Gila banget. Bambang Wijoyanto. Ini kan Indonesia negara kita nih. Rumah kita. Jadi kalau ada yang jelek atau hal-hal yang kurang bagus, jangan disyukurin. Tapi kita harus bantu supaya Indonesia ini jadi lebih baik gitu. Namanya mau masuk pemerintahan kan mesti diomongin begitu kan. Dia kehebatan seorang komunikator itu adalah mampu cepat switching mode-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin menjaga kebesaran kewarasan. Warasan itu harus dibesarkan terus-menerus. Seperti punggawa kewarasan kita yang berhasil menyusutkan sebagian kecil kebesarannya. Tapi yang paling menarik, punggawa kewarasan ini adalah sohib saya, Henry Satrio. Halo Mas Babe. Jangkrik. Program lu jangkrik kan? Iya jangkrik bos. Mantap. Tapi alhamdulillah YouTube saya sudah kembali. Masya Allah. Yang Henry Satrio Official. Terus itu bagaimana caranya setelah lo ini kan jangkrik keluar lagi? Enggak, gue bilang ke aparat, gue ini temannya lu. Dibalikin bos. Dibalikin. Gila banget. Bambang Wijoyanto. Tahu gitu gue dari awal begitu YouTube gue hilang tuh. Bulan puasa lo ngomong ya kan gue cari bener-bener cari amal. Lo seneng kan? Lo bahagia kan? Lo ketawa Lo jangan ngebohongin publik lo. Udah cukup. Yang bohong tuh publik official. Enggak kan akhirnya kan ada temannya Pak BW yang bantu saya kan. Jadi ya, terus kemudian keluar lah itu. Terima kasih. Gue mau tanya sama lo. Ya. Itu cincin gede. Ada kalung gini kan seolah-olah. Enggak, kalau ini kan gue ikut tren aja. Jadi seolah-olah ini kan gila. Ini di atas 50 juta yang ini. Yang ininya 55. Lu jangan ngurang-ngurangin. Harga 55 dengan 50 juta. Bohongan. Bu Sri Mulyani bohongan. Terus jatakin pajak nih. Ini bohongan. Ini juga bercanda aja nih Pak. Sekarang kita mau diskusi Kapita Selecta. Lu masih percaya gak sih Indonesia ini akan cemerlang, akan terang, akan gemilang? Sebetulnya kita ngelihatnya nih gampang nih. Pada saat perayaan Idul Fitri ini gitu. Kalau kemudian masyarakat memang merayakannya plong gitu ya, bukan cuma merayakan. Jadi artinya merayakan dengan kecukupan itu pasti akan baik. Jadi ada satu acara televisi Pak WW. Saya sih nggak mau nyebut TV One ya, tapi mau saya di acara itu ada pegiat pembela pekerja pabrik ya, jadi pembela buruh itu mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang selalu melakukan PHK sebelum Ramadan. Oh ya? Supaya mereka tidak bayar THR. Gitu. Nah itu juga waktu itu kalau nggak salah Wamen Noel juga manggut-manggut tuh. Gitu. Artinya memang ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Tanda paham atau tanda setuju? Ya itu memang kalau Noel kita mesti tanya dia artinya apa tuh. Ntar kita salah kan menduga-duga kan orang kita meleng dikit aja dia pindah dari Jokowi ke Prabowo. Dapat wamen lagi canggih juga tuh. Tapi udahlah nggak usah bicarain masa lalu dan jabatan-jabatan. Jangan sirik kayak itu. Saya nggak enak sama Pak pembela Prabowo. Nah jadi menurut saya itu bisa dilihat. Nah kalau kemudian Pak BW bilang bagaimana sih Indonesia sekarang gitu ya. Ya kita lihat sih dari pasar saja. Jadi pada saat kita lagi ngobrol kan IHSG kita baru saja dihentikan sementara. Saham gabungan ya. Karena pasar saham di Indonesia memang menurut aturannya kalau turun terus di bawah di atas 5% itu jadi batasnya 5%. Dia harus berhenti sementara. Nah terus dibuka lagi. Tapi kalau kemudian dia turun terus sampai 10% itu dia mesti tutup lagi. Jadi gitu. Nah hari ini sudah melewati ambang batas. Jadi 6% turunnya bahkan sampai hampir 7%. Maka kemudian di hold. Nah ini kan memang buat UMKM seperti saya ya. Ini kan kalau diundang di sini kan UMKM nih. Ya kan budgetnya ya. Nah, jadi mungkin tidak berpengaruh. Tapi kan kalau kita sebagai
makhluk yang mempelajari ekonomi, itu kan bisa kita lihat bahwa memang ada trust yang hilang di pemerintahan ini gitu ya. Ini kan bisa terjadi dari awal tuh. Pada saat Danantara diluncurkan, IHSG kita juga merah, turun tuh. Padahal kan keinginannya dan justru itu meningkatkan. Memang sih Danantara itu kan dibagi dua bagian besar. Yang satu operation, yang satu investasi. Operation ini yang isinya BUMN, bosnya Doni Oskarya. Yang investasi ini yang diharapkan bisa muterin duit nih. Bisa muterin uang kita yang bosnya Bang Pandu gitu. Nah ternyata trustnya di pasar juga nggak ada. Kalau waktu itu saya ditanya kenapa, saya bukan orang pasar, bukan orang ekonomi, tapi saya orang komunikasi. Nah biasanya kalau kita mau launching produk itu adalah teaser-teasernya, adalah promo-promonya dulu, baru kita luncurin. Nah ini kan nggak ada. Langsung diluncurkan, kemudian pasang 3 presiden di depan, ada Tony Blair segala gitu kan. Rakyat kan bingung, kok ini produk ekonomi, cuma isinya politisi semua. Ini what happens gitu ya. Ya biar nggak kalah kita Pak. Ya, UMKM bahasa Inggris jalan gitu kan. Nah ini rupanya terjadi lagi sekarang. Apakah kemudian akan cerah? Kan itu pertanyaan Pak BW yang kalau ditanya ke Pak Prabowo pasti dia akan jawab cerah gitu ya. Tapi kan kita yang sehari-hari hidup ini kan, yang sehari-hari merasakan menjadi rakyat, kan kita merasakan beban itu gitu ya. Misalnya beli minyak liter, maksudnya 1 liter, minyak goreng maksudnya 1 liter, ternyata kita cuma dapat 750. Terus kan kemudian ketemuan lagi beras, nggak 5 liter juga, ternyata kurang 4,78 juga. Ya Allah. Beras di Balikpapan. Makanya kan begitu-begitu itu kan juga memperlihatkan betapa sulitnya kehidupan rakyat sekarang. Nah kalau kemudian ditanya apakah akan gelap atau tidak, saya rasa kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa, maka Indonesia akan berhadapan kembali dengan sebuah situasi yang sulit. Ini misalnya, saya nggak tahu ya apakah IHSG yang jeblok itu lantaran isu desas-desus Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari kabinet gitu ya. Karena kan Sri Mulyani ini apapun itu dipercaya pasar gitu. Apakah isu ketidakpercayaan itu gara-gara pembahasan RUU TNI gitu, atau misalnya ada menterinya Pak Prabowo yang cawe-cawe di pilkada, kan kita nggak tahu juga nih apa dampaknya. Yang jelas pasar berkomunikasi ke pemerintah dengan tarik uangnya dari pasar saham gitu kan. Bahkan desas-desusnya kemarin ada lebih dari miliaran lah yang lari dari Indonesia. Saya nggak tahu juga triliun kali ya. Ya itu desas-desusnya kan. Jadi kalau dilihat dari ekonomi juga kita mesti hati-hati. Gini juga, saya pernah mengatakan begini Mas BW, waktu Danantara meluncur, itu kan kita membandingkan dengan pada saat era Soeharto. Soeharto kan menterinya harus kita akui cerdas-cerdas, tapi nggak ada tuh kepikiran Danantara. Tapi saat itu trust pasar kepada BUMN Indonesia, kepada pemerintah Soeharto itu tinggi, sehingga BUMN-nya berkembang terus. Oke, begitu 98 dia fall, kepercayaannya turun, jatuh, yaitu terjadinya 98. Tapi di 25 tahunan itu kan, bahkan sampai 30 tahunan itu trustnya gain terus. Nah sekarang tidak dengan demikian, pemerintahan Pak Prabowo sudah 100-an menteri, cuma ternyata trust ekonominya tidak terjadi. Bahkan ada yang tadi saya ditanya tuh sama wartawan, Mas Hensa ada yang bertanya waktu itu, kalau saya tidak salah, nah ini kata-katanya ini yang saya deg-degan. Kalau saya tidak salah ada isu bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan dia diancam oleh pasar bila MBG dilaksanakan, saham akan merah. Nah tapi si wartawannya bilang kalau nggak salah, dan saya belum pernah mendengar ancaman itu. Makanya saya nggak jawab, tapi saya perlu lontarkan di sini. Kalau ada yang tahu ya terus di komen gitu. Tapi maksud saya begini, nah itu kan satu hal di sisi ekonomi. Penegakan hukum gimana? Penegakan hukum kan juga ngeri juga. Misalnya ada hukum yang diungkit-ungkit. Kita kan percaya Pak BW, hukum dan politik itu nggak boleh dijadiin satu. Dan hukum nggak boleh ngikutin selera politik. Kalau hukum ngikutin selera politik, aparatnya jadi berpolitik. Aparat berpolitik itu artinya apa?
ya dia akan ngikutin apa maunya seleranya politik saat itu supaya naik jabatan, supaya tidak dimutasi dan lain-lain. Akibatnya ya itu kan adalah persoalan hukum yang diungkit-ungkit misalnya, atau hal-hal lain yang kita juga bikin deg-degan. Ada anak SD dipalak lah, kemudian kalau kita lihat di media sosial ada begal-begal lah. Belum lagi baru saja nih pada saat kita taping ini kan ada polisi yang ditembak. Dan desas-desusnya kan oleh anggota tentara TNI. yang ditembak polisi, bukan polisi. Oh, iya? Yang ditembak oleh tentara. Nggak kebalik loh. Enggak, Pak. Oh, iya. Yang meninggal polisi, Pak, bertiga. Oh iya, iya betul polisi ditembak. Kalau saya lihat mudah-mudahan nggak benar ya, itu kok nembaknya kayak deket banget gitu. Nah itu kan juga bikin deg-degan. Lantas kemudian ini sebetulnya negara ini ada apa? Terlepas dengan ada pertandingan yang positif, pertandingan positif antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Jadi saling berlomba menangkap koruptor. Kompetisi. Gitu ya. Iya, pertandingan, kompetisi yang bagus kan. Jadi Jaksa Agung tangkap 1.000 triliun, wah 300 triliun gitu. KPK juga nangkap, wah gitu. Kalau KPK lebih heboh ke tokohnya biasanya. Nah, kita kan juga jadi akhirnya bingung kok. Misalnya nih kasus Pertamina, katanya praktek beli RON 92 pakai yang datang 90 itu dilakukan 2018 sampai 2023. Si direktur Pertanian yang ditangkap itu dilantik jadi direktur itu Juni 2023. Lah, yang dari 2018-nya kenapa nggak disentuh-sentuh? Kemudian Pak BW, kenapa ya itu pelaksanaan korupsinya itu hanya 1 tahun sebelum Pilpres dilaksanakan? Kan 2018 kita Pilpres 2019, 2023 Pilpres 2024. Kan itu semua mengganggu nalar publik ya. Ini apa-apaan sih kejadiannya begini-begini? Kenapa kemudian nggak dibuka secara gamblang gitu ya? Dan banyak hal lah yang memang membuat kita itu deg-degan akhirnya. Dan terus terang kan, misalnya nih CPNS batal dilantik, katanya ditunda sampai 7 bulan. Kemudian protes, diralat itu keputusannya. Jadi Juni mulai dilantik. Sementara yang PNS cuma dapat gaji. Nah itu kan agak aneh ya. Enggak, maksudnya saya begini nih. Kan tadi Pak Bebe ngomongin gelap. Sebetulnya kan kalau CPNS itu kemarin jadi dilantik, dia kan akan bertebaran di seluruh Indonesia tuh, ribuan PNS kan. Nah itu kan PNS baru itu kan dia pasti bisa menggerakkan roda ekonomi tuh. Dia makan di warteg, dia beli kopi, dia macam-macam, itu bisa menggerakkan. Tapi kan terus akhirnya ditahan gitu ya. Nah sebetulnya dari berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan uang lah, efisiensi dan lain-lain, ini aktor utamanya Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana duitnya gitu. Kan begitu CPNS ditunda kan pertanyaan kita, oh nggak punya duit nih pemerintah. Jadi juga pemerintah juga, lah ini mau diangkat ribuan PNS ini dari mana duitnya gitu kan. Pasti kan Ustadz Yusuf Mansur lagi tuh. Jadi dia memang menginspirasi tuh. Nah balik lagi Pak BW. Jadi berbagai hal yang terjadi sekarang ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Bener gak sih ini baik-baik aja? Bener gak sih tidak akan gelap gitu ya? Apakah kabur aja dulu itu jadi pilihan dan lain-lain? Kalau saya ya menyarankan, memang gini deh. Ini kan Indonesia negara kita nih. Rumah kita. Jadi kalau ada yang jelek atau hal-hal yang kurang bagus, jangan disyukurin. Tapi kita harus bantu supaya Indonesia ini jadi lebih baik gitu. Namanya mau masuk pemerintahan kan mesti diomongin begitu kan. Dia kehebatan seorang komunikator itu adalah mampu cepat switching mode-nya. Dari mode kritis menjadi mode akomodatif itu cepat banget gitu. Tapi itu maksud gue gini bos. Memang kita tuh gak baik-baik aja, tapi jangan disyukurin, syukur negara Indonesia. Tapi kita mesti. Betul. Kalau itu saya setuju, bantu, kita sama gitu. Di situ kita sama. Tapi ada yang menarik dari semua Henry itu, saya catat 5. Ya. Bagian yang pertama, hari ini kita tidak sedang ceria, tapi yang hilang itu adalah percaya. Iya. Padahal percayaan itu adalah dasar dari sebuah kehidupan dan peradaban. Jadi ini yang harus terus-menerus dijaga kan. Apa yang dikemukakan Henry itu adalah signal
jaga kepercayaan. Karena orang kalau udah tidak percaya itu bisa banyak hal terjadi. Betul nggak? Benar, isu benar. pertama tuh. Betul, itu isu kepercayaan itu menjadi penting. Makanya kemudian ini kan kita lihat juga dan antara ini mau gimana. Ini udah ditunda loh Mas, pengumuman para direksi-direksinya. Saya sih dapat bocoran. Memang banyak semuanya profesional, nggak ada politik, tapi memang bagus-bagus aja. Dan bagus banget maksud saya orangnya. Tapi kan itu juga ditunda pengumumannya. Apakah kemudian menunggu reaksi pasar gitu. Nah, kepercayaan ini memang menjadi penting pada saat rakyat memilih Pak Prabowo gitu. Jadi pada saat Pak Prabowo terpilih, kita kan memang nggak punya pilihan lain. Akhirnya kita harus percaya kepada Pak Prabowo kan. Walaupun akhir-akhir ini ada gejolak juga. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Bang Rapihin ya kalau nggak salah, Rapihin atau Rapihin tuh, bilang PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak nyebut-nyebut Gibran. Gitu. Kalau menurut gue sih gak apa-apa juga, tapi itu ya sepaket lah. Masa ya mesti disebutin Prabowo Gibran, Menteri Luar Negeri Sugiono itu kan gak usah kan. Jadi maksud saya apalagi gubernurnya kan memang juga dapat ininya dari Gerindra juga kan. Ya, tapi maksud saya begini, yang mau digarisbawahi memang ada yang belum selesai tentang kepercayaan tadi. Apakah memang duet Prabowo Gibran ini memang benar-benar sebuah duet yang seperti layaknya Jokowi Ma'ruf, Jokowi JK atau SBY JK atau SBY Budiono atau memang sebelumnya Budiono Pak siapa? Kok Budiono? Bu Mega sama Pak Hamzahas misalnya. Iya. Apakah komposisi presiden wakil presiden ini memang seperti itu. Jadi kepercayaan publik juga memang banyak diuji juga gitu. Yang kedua yang tadi, bukan hanya kejujuran, bukan hanya orang percaya, tapi kemudian hari ini kepercayaan itu sudah mulai tergerus. Dan yang paling tadi menarik tuh dari pernyataanmu itu, bukan hanya indeks harga saham yang kemudian melorot dan kemudian mudah-mudahan tidak ambruk, tapi di situ ada pernyataan tuh. Pak Prabowo dulu diduga mendapatkan ancaman tuh. Nah, ancaman itu kalau program makan bergizi gratis dilakukan akan merah itu. Itu kalau Henry melihat itu tuh benar enggak sih gitu-gitu tuh? Kalau menurut saya sih kenapa kemudian ancamannya apa relasinya tuh? Makanya itu dia, saya juga belum ketemu juga Pak BW apa reaksinya, tapi kan sebagai calon wakil presiden ya, saya nih sebagai calon wapres itu kan nggak boleh memperlihatkan kepanikan dari pertanyaan itu kan. Jadi saya mencoba untuk mencerna aja walaupun nggak menjawab juga pertanyaan itu. Nah itu memang saya nggak ngerti itu apa hubungannya gitu ya. Tapi yang jelas kan memang secara di geopolitik pun terjadi perang dagang yang luar biasa. War game geopolitik internasional maksudnya. Ya antara Amerika Serikat dengan China. Kanada, kemudian Amerika Serikat Cina, Amerika Serikat dengan Meksiko, belum lagi dengan Tiongkok dan lain-lain. Itu kan memang suka tidak suka katanya berpengaruh. Kemarin Sri Mulyani mengatakan bahwa pada saat Amerika Serikat melakukan kebijakan resiprokal yang artinya menaikkan tarif sekian persen dari produk-produk yang sesuai dengan neraca perdagangan internasionalnya. Indonesia tuh masuk ke nomor 15 negara-negara yang secara ekonomi menggantungkan juga ekonominya dengan Amerika Serikat atau ada pergerakan produk sana. Apakah kemudian ada ketakutan juga di pasar bahwa Indonesia akan kena kebijakan Amerika Serikat itu walaupun di nomor 15 atau gimana? Saya juga kurang paham. Tapi memang begini. Tapi kita ini kan sebagai tadi saya sudah katakan ya. Jadi saya nggak mau kalah sama Firdaus, siapa itu namanya? Ini kan itu. Jadi saya tadi bilang saya calon wakil presiden gitu ya. Saya juga aktivis 98 gitu ya. Tapi ya saya ketua organisasi loh sekarang gitu ya. Jadi mau saya organisasi apa? Gue ketua IKFI Komun 4. Terus ketua sepak bola Indonesia juara. Masa gue saingan sama Firdaus enggak lah. Ya, enggak gue gak mau ngebahas itu. Sorry. Nah, jadi maksud saya begini, pada saat tahun 98, kemudian tahun 2018 juga IHSG sempat goyang tuh. Tapi yang memang terlihat kalau kita belajar sejarah kan di 98.
Setelah itu meluncurlah harga emas yang naik. Terus kemudian rupiah terhadap dolar melemah. Itu happen sekarang. Jadi pemerintah harus terbuka tuh mengkomunikasikan itu. Maksud saya terbuka, kasih tahu aja rakyat, lu hati-hati ya. Ini kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Jadi maksud saya kalau emang nggak bagus, nggak baik, kasih tahu rakyatnya sehingga rakyat bisa siap-siap. Wah nanti ada ras penimbunan. Ya lo komunikasinya yang bener. Tapi dikasih tahu. Sekarang IHSG turun. Sekarang dolar sudah 16.500-an, 16.500-an. Jadi mendekati 17.000 ya? Iya, nggak punya dolar ya? Nggak punya. Nah, makanya itu saya kasih tahu tuh 16.500. Saya pun punya tuh dolar. Nah terus satu lagi sekarang harga emas juga mencapai tertinggi selama harga emas itu ada. Jadi 1.740.000-an. Yang punya emas banyak dia tahu harganya tuh. Oh, orang Jawa senang semua. Iya. Orang Jawa yang punya emas ya makanya 1.700.000. Nah ini jadi pemerintah tuh kasih tahu, ini ekonomi ini hati-hati loh kita. Terus ini mungkin harga-harga mau naik karena lebaran. Jadi tolong berhemat misalnya. Tolong menabung gitu-gitu kan. Pengen juga kan ada dana pihak ketiga yang masuk ke bank-bank pemerintah. Tapi maksud saya apapun nanti reaksi rakyat itu harus diperhatikan tapi komunikasiin yang benar. Jangan sampai kemudian si 1% ini rakyat 1% yang mengendalikan ekonomi Indonesia dia selamat sendiri pergi ke luar negeri ngumpet. Sementara kita pemilik Indonesia yang di dalam Indonesia ini sengsara sendiri gitu loh. Oh BW kenapa sih pengen ada pertanyaan lain ya? Enggak, ada yang ketiga yang gue mau simpulin tadi. Ketiganya tuh gini, ada banyak kejadian yang itu menyumbang bagi gelap terangnya Indonesia. Tapi ternyata sekarang sumbangannya lebih pada gelap. Tiba-tiba muncul rancangan undang-undang TNI. Tiba-tiba muncul berbagai kebijakan-kebijakan yang itu secara diametral bertabrakan dengan kepentingan kemasyarakatan. Dan ini kan jadi bahaya. Kenapa mesti menyumbang dan memberi kontribusi pada masalah-masalah yang justru membuat kepercayaan itu menjadi makin buruk. Kan harusnya dikelola nih gini-ginian. Iya dan itu kan kontraproduktif ya. Jadi artinya sebetulnya karena overreaktif dari anggota DPR terhadap undang-undang TNI, terhadap RUU TNI inilah yang membuat gejolak itu makin besar. Maksud saya begini, kalau lo gak terlalu reaktif dan biasa-biasa aja gitu. Kalau emang harus terbuka di gedung DPR, semua rakyat bisa nonton, ya udah lakuin aja itu. Tapi nggak usah pindah ke gedung, ke hotel mewah. Kemudian katanya efisiensi, pindahnya ke hotel mewah. Iya, terus katanya dijaga aparat kan, gitu-gitu kan jadi membuat orang makin bertanya-tanya gitu. Belum lagi ada pertanyaan kritis yang diajukan, misalnya, kan kita problemnya kepada defisit anggaran. Kenapa kemudian yang direvisi itu rancangan undang-undang TNI gitu? Ya itu kenapa? Tadi nggak ditanyain gue. Ya maksud saya begini loh, memang ada hal yang tidak dikemukakan oleh pemerintah kepada publik secara gamblang ya. Apa sih kejadian-kejadian yang akan memang mempengaruhi? Kalau nggak salah kita tentang RUU TNI misalnya, kita pernah bahas di sini deh. Kalau dui fungsi TNI itu terjadi, maka kelompok yang paling terdampak adalah polisi kan. Pasti itu dia nggak terdampak duluan gitu, baru kemudian rakyat. Nah makanya saya nggak ngerti juga kenapa kemudian itu diburu-buru banget gitu. Terutama yang terkait dengan umur gitu. Maksud saya kan itu umurnya ditambah ya, bahkan ada sampai yang 62 tahun tuh perwira. Kalau dalam diskusi itu ada dibangun kasta. Orang dengan pangkat ini akan bertambah sekian. Jadi itu sebenarnya sistem itu bisa membuat kecemburuan orang yang kemudian kastanya. Bukan tentang itu juga Mas BW. Ini ada anak-anak muda, Gen Z yang baru masuk. Itu kan dia harus menunggu yang tua-tua itu pensiun. Sedangkan yang tua-tua ini ada penambahan penambahan umur. Tapi itu bisa diselesaikan karena lu bisa dapat tituler. Jadi nggak usah berkarya di situ. Henry lo bisa dapat nanti letnan kolonel tituler. Enggak, saya nggak pengen. Henry Satrio. Jadi itu terjadi saya kan. Saya nggak pengen letnan kolonel. Saya maunya jadi wapres. Saya to the point tuh, ini bulan puasa ya. Rokib sama Atit kan nyatet terus yang benar-benar Rokib yang nyatet nih. Gua aminin nih, amin. Iya. Amin. Itulah. Jadi memang saya terinspirasi sekali dengan Mas Gibran. Kemarin kan disebut tuh sama Pak Prabowo. Kan Mas Gibran, Mas AHY, Mbak Puan kan disebut sebagai calon-calon di pemimpin Demokrat ya? Ya kan calon pemimpin apa calon presiden tuh.
calon presiden. Jadi ada anaknya Pak Jokowi, ada anaknya Pak SBY, ada anaknya Bu Mega. Nah ini lupa nih Pak Prabowo, anaknya Iwan Trikarso juga mesti disebut nih. Bapak gua tuh itu anaknya Iwan Trikarso tuh Henry Satrio gitu. Jadi mesti bisa. Jadi menurut saya tuh kita perlu ada nama lain Pak, selain nama 3 nama itu gitu. Kalau Pak BW mau juga boleh. Ini jatah disebut kalau nggak salah 7 deh. yang tadi dalam percakapan Henry belum sebut, tapi kemudian itu muncul di berbagai sinyalemen itu akan terjadi format kabinetnya akan berubah, bukan formatnya. Orang-orang yang duduk itu katanya udah mau berubah tuh. Tapi kebanyakan kabinetnya orang-orang di ekonomi loh bos. Iya desas-desusnya kan begitu. Katanya Bu Sri Mulyani kalau mengundurkan diri maka calon-calon yang beredar di pasar tuh udah ada 5 orang tuh. Jadi ada. Udah tahu calonnya. Iya kan saya calon Wapres. Kalau bukan ordal pasti. Ya terus ini saya sebutin dulu nih. Sebutin nggak? Jadi calon pertamanya itu ya pastinya wamen-wamennya ya. Jadi Mas Tommy Jiwandono, kemudian Pak Suhasil. Nah yang di luar ini tapi masih berada dalam kabinet itu Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Naik dia ke situ? Bukan naik, pindah Pak. Oh iya. Jadi Bapak jangan menganggap Menteri Kesehatan itu di bawah Menteri Keuangan. Tapi dia langsung di bawah presiden itu yang disebut naik. Kalau kesehatan kan enggak. Ya boleh lah, namanya ini podcast Bapak kan boleh aja. Ya Bapak menang lah pokoknya. Terus yang 2 nama yang di luar kabinet yang saat ini juga didesas-desuskan itu ada nama Profesor Bambang Brojonegoro yang kemarin baru mengiyakan jadi dekan Institut EDB di Jepang. Tapi dia kan dulu pernah jadi Menteri Keuangan. Terus satu lagi Dede Katib Basri, Menteri Keuangan di zaman Pak SBY. Nah terus juga yang desas-desusnya lagi ada katanya Erick Thohir. Tapi saya nggak yakin kalau Erick Thohir ini. Karena jadi Menteri Keuangan maksudnya? Bukan. Menteri BUMN digeser digantikan Jeffrey Giovanni. Itu Jeffrey Giovanni bosnya Kaisang tuh. PSI. Tapi ini saya nggak yakin yang ini ya. Tapi desas-desusnya ada. Terus kemudian ada nama Mutia Hafidz juga. Ada nama Budi Aristiadi juga katanya akan digeser. Budi Aristiadi tuh katanya nanti wamennya yang naik. Ferry Juliantono kan Gerindra. Mutia Hafidz juga katanya Mas Angga juga naik, Angga Prabowo. Terus nanti ada wamennya kosong bisa dimasukin siapa aja gitu ya. Nah terus kemudian cukup lengkap loh informasinya. Kalau ordal memang beda sih ya. Beda ya. Jadi emang bayarannya nambah ya, agak beda nih ordal. Nah terus Menteri Andri juga didesas-desuskan akan diganti Menteri Desa. Terus Wamen Naker juga katanya mendapat desas-desus yang sama. Jadi beberapa juga tuh sudah cukup banyak juga nama-nama yang berseliweran tuh akan diganti gitu. Jadi ada yang deg-degan dan ada yang harap-harap gitu ya. Menteri ini dalam negeri, kemudian menteri yang ngurusin ini CPNS tuh. Ini bukan ATR, bukan ATR lagi. BKN, Menpan RB itu Menpan juga RB. Itu juga katanya mendapatkan akan dievaluasi lah. Saya nggak tahu akan diganti atau tidak gitu. Jadi kalau ngelihat itu semua apa sebenarnya sedang terjadi adjustment untuk menjadi konsolidasi kabinet itu atau menyingkirkan orang-orang yang tidak perform? Ya mestinya sih adjustment ya. Karena kan Pak Prabowo belum setahun, jadi dia memang harus menemukan komposisi terbaiknya. Ini layaknya main bola lah, kalau pemainnya ada yang gak oke kan coach bisa ganti dia. Bahkan sekarang ada peraturan baru tuh di sepak bola. Bila ada pemain cedera di 15 menit awal, maka pergantian pemain bisa jadi 6 per tim. Kenapa begitu? Ya begitu peraturannya Pak. Gue gak ngerti tuh 15 menit bisa jadi 6. Iya jadi gini kan permainan 45 menit kali 2. Di 45 menit awal di babak pertama kalau ada pemain yang cedera sebelum 15 menit ya, itu pergantian pemainnya jadi boleh 6 orang. Kan pergantian pemainnya boleh 6 orang. Ya, sekarang kan 5 orang tuh. Jadi kan waktu zaman Pak BW main bola kan 3. Zaman saya ini kan anak muda 5 naik. Sekarang kalau di bawah 15 tuh udah 6. Nah ini juga Pak Prabowo juga boleh, kan ini pertandingannya belum 1 tahun. Jadi kalau mau reshuffle banyak ya boleh aja gitu. Maksud saya kalau reshuffle kan gini ya, Pak Prabowo kan 48 kementeriannya. Kalau
di reshuffle satu kayak kemarin tuh nggak kerasa itu mah reshuffle-nya. Ya, itu mah ya kayak ya gitulah. Tapi kalau maksudnya kan kalau banyak mungkin akan berdampak bagus. Tapi memang ekonomi ini menjadi hal yang penting sih. Makanya keuangan juga dari 5 nama yang beredar, apakah Mas Tommy, Pak Suhasil, Budi Gunadi atau Bambang Brojo atau Dede, ya kita lihat aja siapa yang akan diterima pasar gitu. Dan saya setuju sama Henry, memang yang sekarang jadi fundamental problem itu adalah defisit anggaran kan. Iya gede Pak, gede banget 31 triliun. Gara-gara Cortex tidak ini itu juga jadi masalah tuh karena penerimaan uang dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama itu menurunnya drastis banget bos. Iya dan daya beli masyarakat kan juga lemah ya. Jadi artinya memang karena uang yang beredar di bawah juga nggak banyak ya, otomatis akan terkoreksi banyak. Dan kemudian juga yang sebetulnya kita prihatin, saya baca di berita di Tempo ya kalau nggak salah, itu BUMN karya-karya kita itu yang udah defisit banget Pak. Mungkin udah tinggal diomongin bangkrut aja tuh. Wijaya Karya, Adikarya, PP. Bukan itu bangkrut itu ya Wijaya Karya? Iya makanya mau saya itu kan gara-gara ada proyek infrastruktur yang di pemerintahan. Ada program-program khusus gitu ya. Nah sekarang ini pertanyaan paling penting nih. Apa hubungannya program Jangkrik yang mengkonfirmasi itu semua? Itu. Henry kan punya program tuh Jangkrik. Kan lu bertanya tuh kepada the real constituents of the republic ini. Ya, jadi satu, yang pertama memang mereka merasa ekonomi ini sulit. Dan ternyata gini Pak BW. Sulit aja tuh makin sulit ya? Sulit banget. Sulit banget. Tambah susah lah. Misalnya ini saya ketemu tukang bubur ya. Dia pakai kacang hijau impor dari Australia. Jadi dia nggak mau pakai kacang hijau dari dalam negeri karena katanya jelek. Padahal dia cuma jual kacang hijaunya satu mangkok itu 8.000. Murah kali, bukan jelek, murah. Kalau dari impor jelek, subsidi oleh pemerintah. Dia bilang jelek. Oh gitu. Dia bilang jelek dan nggak enak Pak, kecil-kecil gitu kata dia. Akhirnya dia impor. Tapi yang dia ingin dia sorot itu harga kelapa katanya. Sekarang itu satu buletan udah 17.000 apa kalau nggak salah. Jadi mau saya gini, dan terus itu yang pertama ya, mereka hidupnya susah. Kemudian yang kedua online Pak. Jadi buat kelas menengah, kemudian buat para pembeli kan online itu mungkin mempermudah ya. Cuma ternyata bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan memiliki akses online maupun skill di online itu kesulitan Pak. Jadi kayak misalnya ada orang yang jual macam-macam lah ya, eceran macam-macam itu ada obeng, ada tas, ada topi, ada cincin bahkan di gerobaknya itu. Dia ngakuin susah sekarang. Nggak bisa online jadi ngasong. Iya jadi ngasong itu nggak susah karena kalah sama online. Terus tukang jamu juga begitu. Jadi tukang kasur keliling pun mengatakan sekarang udah susah jual satu juga karena online. Jadi ini pemerintah mesti ngerti nih dampak online itu ada dan besar di kalangan masyarakat bawah. Jadi jangan kemudian diagung-agungkan apa-apa digitalisasi gitu, hilirisasi. Tapi yang beginian nggak dihitung. Kemudian yang ketiga Pak ya, ini sebuah tantangan sebenarnya buat Pak Prabowo dari ayahnya Gibran. Karena banyak juga orang-orang kecil ini pada saat ditanya apa harapan Anda kepada Pak Prabowo, jawabannya ada yang ya mudah-mudahan Pak Prabowo seperti Jokowi gitu. Jadi artinya Pak, buat masyarakat bawah ya, buat para saudara-saudara kita yang memang mengandalkan jalanan untuk berjuang, untuk hidup, figur Jokowi ini memang tubuhnya tuh dirasakan ada di tengah-tengah mereka Pak. Itu suka atau tidak suka Pak BW, memang itulah kelebihannya seorang Jokowi dibandingkan presiden-presiden yang lain. Dan gayanya Jokowi dari zaman dia sebelum jadi presiden bahkan sudah tidak jadi presiden ya putih hitam kerempeng begitu. Nah itu buat masyarakat kelas bawah, buat masyarakat yang hidup di jalan, itu tubuh Pak Jokowi itu memang ada di dekat mereka. Jadi pada saat ditanya kemudian mengharapkan apa dari Pak Prabowo, ya mudah-mudahan Pak Prabowo seperti Jokowi. Walaupun ada juga yang nyeleneh bilang, alah udahlah Pak gak usah ngomong sama pejabat lah, saya lebih percaya ngomong sama artis langsung to the point gitu. Maksudnya ngebantuinnya langsung to the point gitu kan. Nah maksud saya hal ini tuh terjadi artinya memang masyarakat kita ini belum beranjak dari kehidupan bansos dan selalu dibantu. Memang kita tuh pengennya dibantu gitu.
tolong dibantuin, Yes. tolong dibantuin. Dan ini kelihatannya Pak Jokowi itu memahami banget kebutuhan rakyat kelas bawah yang memang membutuhkan dirinya. Pak Jokowi itu ada di sekitar mereka. Belum itu yang terakhir nih, yang keempat, kejadian dari mereka ini memang akhirnya mereka pasrah dan tetap menjadikan Jakarta sebagai tumpuan hidup. Saya nawarin Pak WW, misalnya ada yang dari Garut, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Purbalingga gitu ya. Saya tanya, kalau kemudian nanti pemerintah memberikan ongkos pulang dan modal kerja di kampung, di daerah, gimana? Oh, saya tetap milih Jakarta. Karena walaupun kita punya modal di kampung, mau berapa lama sih jualan usaha di kampung itu? Gak berapa lama, paling gitu-gitu lagi akhirnya kita balik lagi ke Jakarta. Nah itu menjadi memang pekerjaan rumah buat Pak Bambang Wijoyanto lah sebagai pemilik channel ini ya. Luar biasa. Teman-teman, pesan yang paling menarik dari Henry, mungkin masih ada Jokowi Syndrome. Tapi yang jauh lebih hebat adalah Pak Prabowo harus bangun kepercayaan, karena kepercayaan itu sudah mulai tergerus. Ya. Inilah cara kami membawa dan menegakkan kewarasan. Henry Satrio, penggawa kewarasannya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.